Halo, assalamualaikum. Jumpa pertama dengan channel Arajuit. Yang kali ini kita akan belajar atau mengetahui peralatan apa saja sih yang diperlukan untuk merajut. Untuk itu ikuti videonya sampai habis ya. Yang pertama yang kita butuhkan adalah benang, kemudian hakpen atau hook, lalu penanda atau marker, kemudian jarum tapestri, gunting atau pemantik. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Ini adalah benang, jenis yang saya miliki adalah polyester. Kemudian ini hakpen atau hooknya. Biasanya nanti di dalam benangnya itu ada tulisan hakpen berapa yang sebaiknya digunakan untuk benang tersebut. Nah, di sini contohnya adalah saya menggunakan hakpen 5 sesuai dengan yang tertera pada label benangnya. Lalu kemudian ada penanda atau marker, yang ini fungsinya ketika kita membuat sebuah proyek. Marker ini bisa digunakan sebagai penanda dimulainya rajutan atau diakhirinya rajutan, dari penanda. Jadi penanda awal dan akhir ya, atau berfungsi juga sebagai stopper. Jadi misalnya teman-teman ingin berhenti atau istirahat sejenak, jadi teman-teman bisa gunakan marker ini sebagai penanda supaya nanti ketika akan melanjutkan tidak bingung. Nah, jadi ini saya membuat lingkaran dan itu saya beri penanda karena akan saya lanjutkan di kemudian waktu, begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Pemasangannya pun juga sangat mudah, tinggal dikaitkan saja pada lubang yang akan kita akhiri misalnya. Nah, kemudian ini adalah jarum tapestri. Bentuknya ada yang plastik dan juga logam ya, logam atau metal begitu. Jadi sesuai kenyamanan saja. Ini berfungsi sebagai untuk merapikan ya, atau menyembunyikan potongan benang yang tersisa. Jadi supaya rajutan kita rapi, sisa-sisa dari proyek rajutan itu kita sembunyikan dengan menggunakan tapestri ini. Nah, kita sembunyikannya biasanya di belakang atau di sisi rajutan yang buruk, sisi jelek gitu kita biasanya menyebutnya. Nah, jadi supaya terlihat lebih rapi dan tidak berserabutan ya benang-benang sisanya. Nah, setelah dirapikan dengan jarum tapestri, hasil rajutan terlihat lebih rapi ya teman-teman. Tuh, nampak depan terlihat lebih rapi dan tidak ada sisa benang. Kemudian yang terakhir adalah gunting dan juga pemantik yang fungsinya untuk memotong benang. Nah, ini nanti jenis benangnya pun ada beberapa, yang mana direkomendasikan menggunakan gunting, yang mana benang yang sebaiknya dipotong dengan menggunakan pemantik. Kalau yang saya pegang ini adalah jenis polyester yang sebaiknya dipotong dengan menggunakan korek api, karena jenis benang polyester itu sendiri suka menyisakan serabut-serabut benang atau brudul gitu ya, tidak rapi dan mudah terburai. Jadi seperti ini kalau sudah dipotong dengan menggunakan korek api atau pemantik. Ya, itu saja video pertama kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.